Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Ferdinand Hutahayu. Monolog kita kali ini mau berbicara tentang Jokowi lagi, soal cawe-cawenya yang tak kunjung usai di pilkada-pilkada serentak kali ini di 2024. Peran Jokowi sangat kita pertanyakan dalam pilkada kali ini. Jokowi bukanlah seorang pimpinan partai, bukan pemilik partai, dan saat ini menurut saya, sepanjang pengetahuan saya, Jokowi tidak tercatat sebagai kader partai apapun. Karena Jokowi yang selama ini adalah kader PD Perjuangan, sepertinya sudah tidak menjadi kader PD Perjuangan lagi sejak menyimpang, membelot, dan mengkhianat kepada langkah politik PD Perjuangan saat pemilu 2024. Kita menyaksikan banyak sekali beredar di tengah masyarakat kita video-video endorsement yang dilakukan oleh Jokowi terhadap beberapa calon kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Bahasa yang template sama yang selalu diucapkan oleh Jokowi adalah saya titip, saya titip, saya titip. Jokowi selalu menitipkan kota-kota atau daerah yang diikuti oleh para calon kepala daerah ini dalam pilkada dengan bahasa yang sama, saya titip. Seolah-olah Jokowi masih merasa dirinya adalah pemilik dari daerah itu, seolah-olah Jokowi merasa masih menjadi pemimpin dari semua daerah itu, dan Jokowi merasa bahwa dirinya penguasa atas daerah itu, sehingga memilih kata titip, titip, titip. Seolah-olah ini Jokowi menjadi jasa titip. Oke lah. Ini yang mau kita bahas kali ini. Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini, menurut saya, adalah sebuah langkah politik yang sangat blunder dan menabrak batas-batas logika kepatutan. Sebagai seorang mantan presiden yang baru saja purna bakti menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, semestinya Jokowi menjadi negarawan di atas semua elit bangsa, elit politik. Karena dari banyak mantan-mantan presiden kita, semuanya berakhir pada jalur politik. Bu Megawati memimpin PDI, SBY memimpin Demokrat, Gus Dur dulu dengan PKB, dan harusnya Jokowi mengambil langkah yang berbeda menjadi negarawan. Kecuali kalau tadinya Jokowi adalah pemilik partai, sah-sah saja Jokowi melakukan hal tersebut. Tetapi masalahnya ini Jokowi bukan pemimpin partai dan juga bukan kader partai tertentu. Dan inilah yang membuat sebetulnya kita bertanya-tanya, apa landasan motivasi Jokowi melakukan semua itu? Belum cukupkah baginya menjadi presiden 10 tahun? Belum cukupkah harta kekayaan yang didapatnya selama menjadi presiden untuknya? Belum cukupkah semua itu untuk menjadikan Jokowi menjadi bapak bagi semua anak-anak bangsa calon kepala daerah kita? Ini kan menjadi pertanyaan besar kita. Apa yang melandasi Jokowi melakukan itu? Apa motivasi dalam pikiran Jokowi? Saya melihat bahwa semua itu dilakukan Jokowi tidak lebih dari kepentingan politik untuk Gibran Rakabuming Raka pada 2029 nanti. Mungkin juga berharap bahwa itu adalah dukungan politik di tengah jalan sebelum berakhir masa periode Prabowo Gibran, 1 periode. Kita tidak tahu apa yang ada dalam benaknya, tetapi saya berani menyimpulkan bahwa semua ini demi langkah politik Gibran menuju 2029. Langkah politik yang mungkin bagi Jokowi sudah melihat bahwa Gibran itu akan menghadapi masalah sulit pada 2029 nanti, akan ditinggal oleh Prabowo. Karena Gibran tidak mewakili partai politik manapun saat ini. Maka akan sangat sulit baginya berperan atau kembali menduduki sebagai wakilnya Pak Prabowo 2029. Karena kalau untuk running melawan Prabowo di 2029 menjadi capres juga hampir tidak mungkin, kecuali Prabowo mengalami sesuatu hal buruk, tersandung atau jatuh sakit, atau seperti yang selama ini disampaikan orang-orang bahwa Prabowo tidak akan sampai 5 tahun. Kita tidak tahu, tetapi saya berani mengatakan apa yang dilakukan oleh Jokowi ini semuanya untuk Gibran Rakabuming Raka di 2029. Hasratnya Gibran bisa menjadi presiden. Wow, sungguh sebuah ambisi yang sangat kental. Nafsu kekuasaan itu telah merasuk Jokowi. Jokowi mengabaikan etika kepatutan demi hasrat kekuasaan. Lihatlah Gibran, apa yang dilakukan?
hanya turun bagi-bagi susu dan buku ke anak-anak. Mengapa itu? Karena anak-anak itu kelak akan menjadi pemilih pada 2029 nanti. Anak SMP SMA itu sudah menjadi pemilih 2029 nanti. Inilah mungkin ceruk suara yang sedang digarap oleh Gibran bersama Jokowi, dan diharap nanti mendapat dukungan dari kepala-kepala daerah yang terpilih yang telah di-endorse oleh Jokowi. Saya prihatin. Terus terang saya prihatin.